Shalom, selamat sore. Jadi mahasiswa BK Fakultas Teknik Unsur yang dikasihi, diberkati Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur, kita berbahagia karena kemurahan Tuhan yang luar biasa dan berakannya bagi kita. Dalam prayer study hari ini kita akan membahas tema Be Responsible. Kita bersyukur karena topik ini boleh menolong kita untuk semakin beriman dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan melalui doa kita. Jadi yang kekasih, bacaan kita yang mendasari tema ini adalah Yakobus 5 ayat 16b. Sebelum kita belajar bersama dari bacaan ini, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kemurahan Tuhan, kasih sayang-Mu bagi kami semua sehingga boleh diberi kesempatan untuk boleh belajar firman Tuhan, bersekutu, memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Engkau menaruhkan kepada kami kesetiaan, ketekunan untuk terus belajar firman di tengah-tengah situasi yang tidak mudah saat ini atau akhir-akhir ini. Kami bersyukur karena kami terus melihat bagaimana karya Tuhan yang agung itu terjadi atas kami. Kami berdoa dalam kesulitan kami sekalipun, dalam perjuangan iman kami sekarang ini, kami semakin diteguhkan dengan kebenaran firman. Berilah kami pimpinan melalui pertolongan Roh Kudus, hikmat daripada-Mu agar kami mengerti kehendak-Mu. Kiranya Engkau berbicara kehidupan kami melalui firman saat ini. Kami mohon tuntunan daripada-Mu dalam membaca dan merenungkan firman di sore ini. Inilah doa dan syukur kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, untuk kasih adik-adik mahasiswa di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan yang kesempatan ini kita akan pelajari bersama dari Yakobus 5 ayat 16b. Mari kita akan membaca firman Tuhan dalam bagian ini. Saudara, kita membuka kitab Yakobus pasal 5 ayat 16b, tetapi juga akan saya lanjutkan dengan 17 dan 18 karena memang ini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan atau sangat terkait erat. Demikian firman Tuhan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikianlah bacaan kita saat ini, saudara-saudara, adik-adik yang kekasih dalam Yesus Kristus. Respons iman yang disampaikan dalam bagian ini bagaimana Yakobus menekankan soal iman itu harus diwujudkan dalam kehidupan kita, selain dalam doa tapi juga dalam perbuatan-perbuatan yang nyata. Adik-adik, teman-teman yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam bacaan ini Yakobus 5 ayat 16b, tentu ini sekali lagi memiliki latar belakang tentang Elia dalam 1 Raja-Raja ayat 18 ayat 41 sampai 46, tentang kesungguhan seorang Elia dalam doa. Nah, bagaimana Elia mewujudkan kehidupan doanya? Ya, adik-adik, teman-teman yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita belajar beberapa hal dalam bagian ini. Nah, kita mulai dari ayat 17, ya, ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita.
Siapa Elia? Saudara-saudara, teman-teman, dalam konteks Yakobus menyampaikan ini, yang tentu dalam kitab 1 Raja-Raja ayat 4 pasal 18 ini, ayat 41 sampai 46, dengan tegas Elia mengalami, dia sendiri menghidupi bagian dalam doanya, sehingga apa yang terjadi ketika dia berdoa? Ya, kita sudah lihat dengan jelas di ayat 17 dan ayat 18 ini. Tetapi persoalan atau pertanyaannya bagi kita adalah siapa sesungguhnya Elia? Nah, inilah yang menarik dalam bagian ini. Ayat 17, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dalam Alkitab NIV, itu disebut sebagai Elia adalah seorang manusia sama seperti kita. Versi King James, Elia adalah seorang manusia yang tunduk pada perasaan yang sama seperti kita. Nah, artinya apa? Manusia biasa yang dimaksud oleh Yakobus tentang Elia ini, dia adalah seorang yang seperti manusia pada umumnya. Nah, dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan ini adalah homoiopates. Homoiopates ini adalah dalam pengertian yang secara harafiah, yang sederhana, adalah mengalami hal-hal yang sama seperti pada manusia umumnya. Dia manusia yang diciptakan oleh Allah, sama seperti kita juga manusia yang bukanlah seseorang yang luar biasa, tetapi dia adalah seorang manusia biasa seperti kita. Jadi homoiopates digunakan untuk Elia, menunjukkan Elia bukanlah seorang yang setengah Allah misalnya, atau setengah dewa, atau makhluk ilahi, seseorang yang turun dari sorga yang kemudian menjadi tiba-tiba menjadi seseorang yang bukan manusia biasa. Dia adalah manusia berdosa sama seperti kita. Dia juga punya perasaan-perasaan yang sama seperti kita dan lain-lain. Nah, inilah konteks di mana Elia disebut sebagai manusia biasa seperti kita. Ini yang disebut dengan yang dimaksud dalam ayat 17 ini. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Nah, itu yang pertama yang kita bisa lihat, bahwa iman yang muncul dari seorang manusia seperti Elia, yang inilah yang kemudian mendasari apa yang dikatakan oleh Yakobus dalam ayat 16b ini. Nah, bagian yang kedua, mari kita lihat bersama. Apa yang kemudian disebut dalam ayat 16b ini? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara-saudara, dalam terjemahan NIV itu lebih tegas dan lebih dalam dengan menambahkan efektif. Jadi berkuasa dan efektif, powerful and effective. Jadi berkuasa dan efektif. Jadi doa orang benar itu dia memiliki kuasa atau berkuasa, tapi juga efektif. Nah, berkuasa artinya doa yang dapat melakukan hal-hal yang besar, dan kemudian efektif artinya doa ini dikabulkan. Jadi doa ini betul-betul terjawab, dijawab oleh Tuhan. Nah, itu yang kemudian disebut dalam powerful and effective. Nah, Yakobus memberi contoh tentang Elia. Nah, di sini kita melihat setelah dia mengatakan bahwa doa orang benar itu memiliki atau berkuasa dan efektif itu, maka dia memberikan contoh tentang Elia dalam doanya. Nah, bagaimana Yakobus mengangkat ini? Nah, mari kita lihat bagaimana yang berkuasa dan efektif itu. Kita bisa lihat bagaimana Yosua ketika dia berdoa, mohon kepada Tuhan untuk
3,5 tahun. Terjawab. Tapi juga kemudian setelah itu lewat, maka Elia juga berdoa supaya hujan berhenti. Ya, hujan diturunkan lagi. Ya, tadi berhenti 3,5 tahun, sekarang hujan berhenti. Dan kemudian Tuhan menurunkan hujan lagi. Ini adalah satu pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan Tuhan melalui doa. Tapi juga dia pernah berdoa menurunkan api dari langit. Juga dia pernah mengalami bagaimana menghidupkan kembali anak janda dari Sarfat. Ya, nah, dalam konteks inilah Elia berdoa kepada Tuhan. Dalam doanya itu betul-betul efektif karena Tuhan mengabulkan itu, tetapi didasarkan pada bagaimana kesungguhan hatinya dalam konteks ini sehingga dia disebut dalam doa punya kuasa dan betul-betul dikabulkan. Nah, kita melihat bahwa ternyata bukan hanya soal Elia dalam hal ini. Begitu banyak tokoh Alkitab dalam bagian ini, ya, dengan kuasa doa dapat memberikan contoh kehidupan. Misalnya Musa dalam doanya ketika Israel berperang, ya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, Israel memenangkan peperangan. Yosua pernah berdoa bagaimana matahari boleh berhenti. Tapi juga Hizkia pernah berdoa matahari boleh mundur. Bukan saja berhenti tapi matahari mundur. Nah, apa yang kita bisa lihat dari ayat 16b ini? Nah, saudara-saudara, adik-adik yang kekasih, teman-teman, kalau Yakobus menekankan tentang doa orang benar, bila dengan yakin didoakan maka itu punya kuasa atau berkuasa, tapi juga dia efektif atau dikabulkan. Nah, mari kita menghidupi doa. Karena doa bisa melakukan segala sesuatu yang tidak terjangkau oleh pikiran, tidak terjangkau oleh nalar manusia. Nah, disinilah Allah berkenan pada orang yang sungguh-sungguh memberikan hidupnya dalam doa seperti apa yang dikatakan oleh Yakobus. Doa itu punya atau dia berkuasa dan betul-betul efektif. Nah, hal yang ketiga, saudara-saudara, hal yang ketiga. Nah, hal yang ketiga ini justru akan melihat dari sisi bagaimana pernyataan Yakobus, doa orang benar. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya doa bisa berkuasa dan efektif itu. Ya, teman-teman, adik-adik yang kekasih, sekarang iya, doa berkuasa dan efektif. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana agar itu terjadi? Nah, beberapa hal penting yang mari kita belajar bersama. Yang pertama dari bagian ini adalah tentu yang berdoa adalah orang yang benar. Yakobus menekankan ini. Doa orang benar. Siapa orang benar itu? Ini pertanyaan pertama untuk kita. Orang benar dalam kacamata kebenaran firman. Dalam teologi kebenaran firman. Bahwa orang benar adalah mereka yang telah mengalami penebusan di dalam Kristus. Mari kita membaca dari Roma pasal 5 ayat 1. Ya, mari kita membaca Roma pasal 5 ayat 1. Saya membacakan ini untuk kita. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan sekali lagi, kita yang dibenarkan karena iman. Kita yang dibenarkan dalam pengertian dibenarkan, bukan memiliki kebenaran. Ya, teman-teman, saudara-saudara, yang terkandung di sini adalah
pembenaran dari pihak yang benar terhadap orang yang tidak benar. Nah, jadi siapa yang benar? Yang benar adalah mereka yang dibenarkan. Nah, yang dibenarkan itu siapa? Mereka yang mengimani kematian dan kebangkitan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan. Nah, mari kita lihat 2 Korintus ya, masih ada bagian yang menolong kita untuk melihat bagaimana pembenaran ini. Ya, 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21 bunyinya demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tidak ada pribadi lain yang memiliki kebenaran. Tidak ada oknum atau seseorang yang benar selain Dia, yakni Kristus. Nah, untuk mengalami pembenaran berarti harus dibenarkan oleh orang yang benar itu, yakni yang tidak berdosa, yakni Kristus. Pembenaran oleh darah Yesus harus disertai dengan hidup yang dibenarkan itu sendiri. Jadi pembenaran terjadi, maka kehidupan orang yang benar itu adalah kehidupan yang benar-benar memiliki dan mengikuti kebenaran. Berarti memiliki kekudusan hidup. Nah, jadi siapa orang benar? Mereka yang memiliki kasih karunia, yang dengan iman dia percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang disebut dengan mereka yang berdoa. Orang yang demikian, mereka yang berdoa, maka kuasa dan efektif itu terjadi. Itu yang pertama, saudara-saudara. Bagaimana supaya kita bisa memiliki nilai-nilai kebenaran dalam kuasa itu, tapi juga dalam nilai-nilai yang efektif itu, seperti yang dijelaskan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang disebut memiliki kuasa adalah tidak sekedar orang benar. Orang benar, yes, ini final, ini selesai. Dia harus hidup dan menghidupi Kristus. Yang kedua adalah doanya dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah yang dilakukan oleh Elia. Apa yang terjadi dengan Elia dalam doanya? Dia sungguh-sungguh berdoa. Dia tidak asal-asal berdoa. Dia memiliki hati yang sungguh-sungguh menundukkan diri kepada Kristus. Dia tidak memiliki atau tidak merasa bahwa dia punya kuasa apapun. Tapi dia sungguh-sungguh berdoa, dia serius dengan segala daya dan upaya yang dia miliki. Ini yang kedua. Jadi dia berdoa sebagai orang benar, satu. Tapi juga doa orang benar adalah doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesungguhan hati. Ini tidak sekedar asal-asal doa, yang penting sudah doa ya. Tetapi dia punya hati yang menundukkan diri kepada Allah sebagai Tuhan dan Allahnya. Nah, saudara-saudara, yang ketiga dalam bagian ini yang kita bisa lihat bagaimana agar doa sebagaimana yang dikatakan di pasal 16b, ayat 16b ini, Yakobus pasal 5 ini. Nah, ini doanya dinaikkan dengan kerendahan hati. Saudara-saudara, kita menemukan banyak sekali doa, kenapa tidak dijawab? Ternyata bukan karena ketulusan, bukan karena sesuatu yang betul-betul lahir dari hati yang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Doa harus dinaikkan dengan penuh ketundukan. Dia merasa tidak punya sesuatu sehingga dia meminta, dia berdoa. Dia berpikir bahwa hanya Allah lah yang punya kekuatan, kemampuan, dan kekuasaan itu. Dia sendiri tidak memilikinya.
Yang ketiga. Yang keempat adalah doa dinaikkan dengan iman pada janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Ya, janji Tuhan, jika engkau meminta, engkau menerima. Jika engkau mengetuk, pintu dibukakan. Jadi, pintu hati Tuhan diketuk dengan doa, maka itu akan terjadi. Jadi, doa dinaikkan dengan iman pada janji. Jadi, diikat dengan janji. Janji Tuhan itu adalah sesuatu yang terikat dengan doa-doa setiap orang percaya. Disitulah iman. Masih ingatkah kita tentang Abraham? Abraham yang sudah sekian puluh tahun menantikan anak. Tapi dia terikat dengan janji Tuhan. Dia tetap tekun. Dia tetap melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sampai pada puncak ujian iman dari Abraham. Ketika anaknya Ishak di masa remajanya, yang luar biasa dijaga, dipelihara, ditunggui selama bertahun-tahun, sekarang ini harus dipersembahkan. Ya, dipersembahkan, disembelih seperti domba. Saudara-saudara, bagaimana respon Abraham? Dia taat, tapi dia terikat dengan janji. Janji apa? Tuhan akan memberkati engkau seperti bintang di langit, pasir di laut. Engkau akan menjadi bapa dari semua bangsa. Ini janji. Jadi iman itu terikat pada janji Tuhan. Disinilah doa dinaikkan. Jadi tidak sekedar, jadi kalau kita berdoa, Elia berdoa, Yakobus tentu juga berdoa, Paulus berdoa. Semua doa ini dinaikkan. Kenapa dikabulkan? Karena terikat pada janji kepada Tuhan. Iman itulah yang selalu mengingatkan betapa janji Tuhan itu ya dan amin. Yang kelima adalah doa dinaikkan dengan tekun. Tekun itu ukurannya waktu. Tekun artinya terus menerus. Doa orang benar adalah doa yang tiada hentinya melewati setiap pergumulan demi pergumulan yang ada. Itu artinya ketekunan. Dalam perjuangan yang berat, sekarang ini ketekunan sungguh dibutuhkan. Ya, itu di poin yang kelima. Yang keenam, doa dinaikkan bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan egoismenya. Elia misalnya, dia berdoa, hujan turun, hujan berhenti. Semua bukan karena kepentingannya, tetapi Elia berdoa agar bangsanya diberkati oleh Tuhan melalui apa yang dia doakan. Saudara-saudara, ini inti. Doa orang benar adalah bukan untuk dirinya sendiri, tetapi doa orang benar adalah supaya bangsa, negerinya, umat, semua atau semakin banyak orang diberkati oleh Tuhan melalui kehidupan doa dari termasuk Elia, tokoh yang kita baca tadi yang menjadi alasan kenapa Yakobus berkata doa orang benar jika dengan yakin didoakan besar kuasanya. Ini yang terjadi. Nah, apa relevansi daripada iman itu sendiri dalam doa kita? Be responsible. Bagaimana kita meresponi iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita melalui doa-doa yang kita sampaikan. Iman itu tidak stuck. Iman itu tidak diam. Tetapi iman itu bergerak seperti Abraham. Imannya teruji sejak dia keluar dari Ur Kasdim menuju tanah yang dia belum tahu. Tetapi dari hari ke hari dia tekun menjalani itu. Itulah imannya. Imannya terus maju sampai puncak ujian imannya ketika Ishak dipersembahkan sebagai korban. Tetapi Tuhan menggantikan dengan kambing domba. Ini yang disebut dengan iman. Meresponi panggilan Tuhan dengan menyatakan diri bahwa kita berdoa menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, tapi dengan kesungguhan. Jadi
Indahkan doa yang sungguh-sungguh bergantung pada kehendak Tuhan. Doa juga tidak sekedar kita meminta dan kemudian yang penting terjawab, bukan soal itu. Doa sangat terkait dengan apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Tuhan berkenan, ya. Tuhan tidak berkenan, belum tentu. Belum atau tidak sama sekali. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, seorang murid paham akan kehendak gurunya. Seorang anak tahu betul dan paham tentang kehendak orang tuanya. Nah, sebagai seorang murid yang mengerjakan panggilan di tengah-tengah kampus kita, di tengah-tengah mahasiswa, panggilan sebagai seorang mahasiswa, sekarang begitu banyak tanggung jawab iman. Saudara-saudara, apa hubungan COVID-19 ini, COVID-19 ini dengan persoalan atau panggilan kita sebagai seorang mahasiswa Kristen? Saudara-saudara, doa kita untuk bangsa kita, doa kita untuk dunia ini, doa kita untuk siapapun yang sedang mengalami ancaman-ancaman yang luar biasa ini. Bukan saja mereka yang secara langsung mengalami penularan, tapi mereka yang berjuang terhadap bagaimana penularan ini berhenti sedemikian rupa. Tapi juga begitu banyak orang yang terdampak, termasuk masalah ekonomi, termasuk kita sesungguhnya sebagai mahasiswa di sini. Ada begitu banyak perubahan-perubahan peradaban yang sedang terjadi. Kita harus siap menghadapi perubahan mental, perubahan spiritualitas yang luar biasa, bisa mengubah kehidupan kita. Karena kan kita ke depan sekarang ini, kita harus sungguh-sungguh berdoa dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita bersyukur Allah menyertai kita. Kita bersyukur Tuhan menolong kita dalam kondisi yang sedemikian ini. Kita terus dianugerahkan Tuhan kesempatan sedemikian. Adik-adikku, teman-teman mahasiswa yang kekasih, mari terus berjuang dalam iman kita melalui doa yang sungguh-sungguh. Hidup kita adalah doa kita. Doa kita adalah hidup kita. Berikanlah semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bangsa ini, negeri ini menantikan begitu banyak orang-orang yang seperti ini. Berikan hidupnya melalui doanya, tapi dia berdoa sebagaimana hidupnya dalam keseharian. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, adik-adik yang kekasih. Terpujilah Dia, Allah yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Panggilan kami adalah sebagaimana Engkau berkenan memanggil kami menjadi anak-anak-Mu, jadi murid yang terus memuridkan. Berkati setiap kami, jagai hati kami, terus berdoa dan bergantung sepenuhnya kepada-Mu. Inilah doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.